Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang terhormat Ibu Dr. Berti Yolida SPD MPD, Bapak Median Agus Priyadi SPD MPD, serta Ibu Mufidah S. Tukinasi SPD MPD. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Niwayan Suciasih dengan NPM 2513024021 dari kelas 25A Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Lampung. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil resu materi manajemen administrasi laboratorium dari bab 1 sampai dengan bab 7. Bab 1, pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Poin A, terkait pentingnya administrasi dalam pembelajaran laboratorium biologi. Teman-teman, mengapa sih administrasi dalam laboratorium biologi itu penting? Karena mendukung kelancaran dalam proses pembelajaran biologi, baik itu penelitian, eksperimen, percobaan yang akan mendukung keselamatan dan efisiensi. Tanpa adanya administrasi, proses belajar akan terganggu dan resiko keselamatan akan meningkat. Lalu, bagaimana administrasi berperan dalam menjaga standar keselamatan? Jawabannya ada pada dengan memastikan prosedur, baik itu tertulis maupun tidak tertulis, untuk penyimpanan, penggunaan, dan pembuangan bahan kimia sesuai dengan standar regulasi yang telah ditetapkan. Apa manfaat pengelolaan alat dan bahan yang baik? Memperpanjang umur alat melalui pemeliharaan rutin, menghemat anggaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta meminimalisir kesalahan dalam penggunaan teknologi inventaris digital. Bagaimana pengelolaan tenaga kerja dilakukan? Dengan pembagian tugas yang jelas, kemudian pelatihan untuk laboran, serta pengawasan dosen dan juga kepatuhan mahasiswa, yaitu praktikan terhadap standar regulasi ataupun peraturan yang telah ada di laboratorium pembelajaran biologi. Mengapa penjadwalan praktikum harus terorganisir? Alasannya karena agar penggunaan laboratorium itu maksimal, baik efisiensi terhadap waktu dan tidak tumpang tindih, dan produktivitas mahasiswa akan meningkat. Poin B, peran laboratorium dalam pembelajaran biologi. Apa peran utama laboratorium dalam pembelajaran biologi? Yang pertama, memberikan pengalaman nyata secara langsung, yaitu pengalaman praktis kepada peserta didik. Dikarenakan tidak hanya teori saja, tetapi implementasi nyata di dalam laboratorium. Kemudian, meningkatkan keterampilan kritis kognitif peserta didik, teknis yaitu psikomotorik, dan sosial afektifnya, serta menjadi wadah penelitian, percobaan, dan eksperimen ilmiah peserta didik. Lalu, keterampilan apa saja yang dikembangkan melalui penelitian dalam laboratorium pembelajaran biologi? Yang pertama, ada keterampilan kognitif, yaitu pola pikir. Bagaimana cara kita mengimplementasikan teori yang telah kita dapatkan, membangun ataupun mencoba menduga-duga terkait teori tersebut, bagaimana cara mengimplementasikannya, yaitu pembuatan hipotesis. Kemudian mengimplementasikan teori dalam percobaan tersebut itu termasuk pola pikir kognitif. Dan yang kedua yaitu teknis atau psikomotorik. Contohnya, bagaimana penggunaan alat mikroskop dengan benar, cara memegang, cara membawanya seperti apa. Nah, itu termasuk dalam psikomotorik, teknis penggunaan alat dalam percobaan laboratorium. Kemudian, yang terakhir, yang ketiga, yaitu terkait sosial atau afektif. Contoh, komunikasi, kerjasama tim, ketika dibagi kelompok itu adanya komunikasi dan kerjasama tim, adanya interaksi antar individu. Nah, itulah ketiga keterampilan yang dikembangkan dalam
pembelajaran biologi di laboratorium. Ada kognitif, pola pikir, kemudian ada teknis, psikomotoriknya, dan sosial afektif. Lalu, apa yang terjadi jika manajemen administrasi dalam laboratorium itu tidak baik atau buruk lah ya istilahnya? Hal yang akan terjadi yaitu manajemen administrasinya akan melemah, akreditasi menurun, kemudian jadwal itu tidak efisien, akan tumpang tindih, dan meningkatnya risiko kecelakaan. Serta peralatan akan cepat rusak ketika tidak ada manajemen administrasi laboratorium yang baik. Poin C, tujuan buku sebagai referensi. Apa peran utama buku dalam manajemen administrasi laboratorium? Sebagai sumber referensi komprehensif tentang administrasi laboratorium biologi, menjelaskan terkait panduan teoritis dan juga praktis. Siapa sasaran pembaca buku manajemen administrasi laboratorium dalam pembelajaran biologi? Peserta didik atau mahasiswa, dosen, dan laboran. Peserta didik atau mahasiswa dan dosen memahami terkait pedoman prinsip-prinsip administrasi dalam laboratorium. Kemudian, laboran memahami terkait pedoman praktis untuk tugas harian laboran. Apa keunggulan isi buku manajemen administrasi laboratorium dalam pembelajaran biologi? Dilengkapi dengan contoh, studi kasus, relevan untuk berbagai tingkat pendidikan, serta menawarkan penggunaan teknologi modern dalam manajemen laboratorium dalam pendidikan biologi. Apa tujuan utama diberikannya buku manajemen administrasi dalam pembelajaran biologi di laboratorium? Menjadi alat bantu praktis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas administrasi laboratorium dengan informasi yang dapat langsung diimplementasikan. Kesimpulannya, pada bab 1, pengantar administrasi laboratorium dalam pembelajaran biologi, yaitu administrasi yang baik adalah kunci pembelajaran yang aman, efisien, efektif, dan tentunya dapat meningkatkan motivasi peserta didik dalam melaksanakan praktikum dalam pembelajaran biologi. Bab 2, teori dasar administrasi laboratorium. Konsep administrasi dalam laboratorium. Apa sih itu administrasi dalam laboratorium? Administrasi dalam laboratorium merupakan serangkaian kegiatan pengorganisasian, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi untuk memastikan kelancaran pembelajaran, penelitian, dan eksperimen. Apa saja ruang lingkup dalam administrasi laboratorium? Ada operasional harian berupa inventarisasi, penjadwalan, dan pemeliharaan. Ada logistik, yaitu pengadaan alat bahan dan keselamatan dalam laboratorium. Kemudian, pengelolaan anggaran. Bagaimana peran tenaga kerja dalam administrasi laboratorium? Dosen mengawasi, laboran menyiapkan alat, dan peserta didik atau mahasiswa melaksanakan eksperimen, percobaan, dan penelitian. Mengapa pengelolaan anggaran dalam manajemen administrasi laboratorium itu penting? Karena agar pengadaan alat atau bahan sesuai dengan kebutuhan, efisien, aman, tidak kekurangan alat atau bahan, serta tidak kelebihan alat dan bahan. Hal tersebut termasuk dalam pencegahan pemborosan. Aspek penting dalam laboratorium. Apa saja sih sumber daya dalam laboratorium? Ada alat, bahan, dan tenaga kerja. Lalu, bagaimana
Pengelolaan tenaga kerja dilakukan dengan pembagian tugas yang jelas, laboran menyiapkan alat dan bahan praktikum, serta dosen mengawasi dan peserta didik atau mahasiswa melaksanakan eksperimen atau penelitian. Mengapa pengelolaan waktu dalam manajemen administrasi itu penting? Karena untuk menghindari adanya tumpang tindih antar praktikum satu dengan praktikum lainnya. Kemudian, memastikan pemeliharaan alat dan bahan dan validitas hasil eksperimen. Apa yang termasuk dalam pengelolaan kegiatan dalam manajemen administrasi laboratorium? Praktikum, penelitian, pemeliharaan alat, dokumentasi, hasil eksperimen, serta penerapan keselamatan kerja dalam penelitian di laboratorium. Prinsip-prinsip administrasi yang efektif. Apa arti keteraturan dalam administrasi laboratorium? Semua kegiatan yang terstruktur, jadwal jelas, dan prosedur peminjaman atau pengembalian alat dan bahan itu tertata rapi. Mengapa keterbukaan dalam manajemen administrasi laboratorium itu penting? Karena dengan adanya keterbukaan dapat membangun komunikasi yang jelas, transparan, data yang diberikan jelas, akurat, dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, serta meminimalkan konflik dalam manajemen administrasi laboratorium. Apa yang dimaksud akuntabilitas dalam manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi? Setiap individu bertanggung jawab atas tugasnya. Penggunaan alat atau bahan tercatat dan keselamatan kerja dijalankan. Proses pengambilan keputusan dalam manajemen administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Mengapa pengambilan keputusan penting dalam administrasi laboratorium? Karena akan memengaruhi pengelolaan alat bahan, kegiatan, eksperimen, dan keselamatan kerja dalam laboratorium. Apa dasar pengambilan keputusan yang efektif? Berbasis data yang akurat, valid, analisis kebutuhan peserta didik, laboratorium, dan alat serta bahan yang ada dalam laboratorium. Kemudian ada transparansi anggaran dan pedoman keselamatan yang jelas. Apa tujuan keputusan yang efektif? Agar menghindari keborosan, menjamin keberlanjutan operasional, dan menjaga keselamatan, serta meningkatkan efisiensi dan mendukung kualitas pembelajaran biologi. Kesimpulan dari bab 2, teori dasar administrasi laboratorium adalah administrasi yang efektif, merupakan kunci keefisiensi dari manajemen administrasi, keselamatan, dan kualitas pembelajaran biologi. Bab 3, inventarisasi sarana dan prasarana. Pencatatan dan pengkodean. Apa perbedaan utama antara metode pencatatan manual dan metode pencatatan sistem komputerisasi? Jadi, apabila metode pencatatan manual itu dilakukan untuk laboratorium dengan skala kecil, yang kesalahan itu masih terjadi dan perlu adanya pengecekan rutin. Kemudian, apabila metode pencatatan dengan menggunakan sistem komputerisasi merupakan pengelolaan laboratorium dengan skala lebih besar agar lebih efisien, real time, terintegrasi, dan mengurangi kesalahan manusia. Mengapa pencatatan berbasis teknologi dianggap lebih efisien dibandingkan dengan pencatatan manual? Karena pencatatan berbasis teknologi atau menggunakan sistem komputerisasi itu dapat dilacak secara otomatis. Kemudian, penggunaan frekuensinya itu hasil output data jelas dan memudahkan perencanaan terkait pemeliharaan serta pergantian alat dan bahan. Pengertian barcode Radio Frequency Identification atau RFID
merupakan suatu proses pencatatan alat dan bahan dalam laboratorium. Bagaimana sih barcode atau radio frequency identification ini dapat meningkatkan efisiensi dalam inventarisasi pengadaan alat dan bahan laboratorium? Karena adanya barcode atau RFID ini dapat memudahkan pencatatan secara otomatis, cepat, efisien, akurat, serta dapat melakukan pelacakan terhadap barang, alat atau bahan dalam laboratorium tersebut, sehingga akan mengurangi suatu kehilangan dan kerusakan. Manfaat dari transparansi dan akses yang mudah dalam inventarisasi bagi pengelolaan dosen dan mahasiswa. Untuk meningkatkan keterbukaan antara komunikasi satu dengan komunikasi lainnya, pengawasan penggunaan alat dan bahan laboratorium, serta mempermudah pengaturan ulang atau penggantian alat yang rusak. Sebagai contoh aja, di dalam kelas 25A ada salah satu mahasiswi atau peserta didik yang menjatuhkan alat secara tidak sengaja sehingga alat tersebut rusak. Karena adanya transparansi, komunikasi, dan keterbukaan antara laboran dengan peserta didik, sehingganya peserta didik tahu langkah apa yang harus diambil ketika melakukan kesalahan dan tidak mematuhi SOP dalam laboratorium. Apakah mengganti alat bahan yang telah dirusak atau dijatuhkan, atau hanya terkait kena sanksi, seperti itu. Maka pentingnya aturan secara transparansi atau terbuka itu dapat mempermudah peserta didik, mahasiswa, dan dosen serta laboran dalam berkomunikasi. Apa tujuan utama diadakannya pengkodean alat dan bahan di laboratorium? Pertama, memudahkan identifikasi jenis alat dan bahan. Yang kedua, memudahkan untuk pelacakan alat dan bahan, serta memudahkan pelacakan terkait apakah alat dan bahan tersebut masih bagus atau tidak, masih dapat digunakan untuk praktikum selanjutnya atau tidak. Hal tersebut termasuk dalam pemantauan alat dan bahan. Dalam pengkodean alat dan bahan di laboratorium, ada yang dinamakan dengan kode alfanumerik. Apa sih itu kode alfanumerik? Jadi, kode alfanumerik ini merupakan kode atau sistem informasi yang dibuat melalui perpaduan antara huruf dan juga angka yang memberikan informasi terkait tata letak, penempatan, dan juga di mana sih barang atau alat dan bahan dalam laboratorium tersebut. Contoh, M Bio 001. M itu untuk mikroskop, Bio untuk laboratorium biologi, dan 001 untuk penempatan nomor urut barang tersebut, berarti nomor urut 1. Bagaimana pengkodean bahan kimia meningkatkan keselamatan kerja di laboratorium? Jawabannya dengan mencantumkan jenis, potensi bahaya, cara penyimpanan, tanggal kadaluarsa, sehingga mencegah terjadinya kecelakaan dalam laboratorium. Mengapa pendataan kondisi ruang dan fasilitas harus dilakukan secara komputerisasi? Agar data sesuai dengan real time, memantau fasilitas yang rusak atau perlu perbaikan, serta mendukung efisiensi ruang dan anggaran. Apa saja aspek yang harus diperhatikan dalam menjaga kondisi ruang laboratorium? Yang pertama ada kebersihan, ventilasi yang sehat, kenyamanan ruang, serta stabilitas meja dan kursi. Bab 4. Pengadaan dan inventarisasi bahan dan alat. Adapun prosedur perencanaan dan pemesanan alat dan bahan, di mana perencanaan pengadaan alat dan bahan. Apa tujuan utama dari diadakannya perencanaan pengadaan alat dan bahan dalam manajemen administrasi di laboratorium? Yang pertama, untuk meminimalkan biaya. Yang kedua, untuk menjaga kelancaran produksi. Dan yang ketiga, untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan operasional laboratorium. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan alat dan bahan dalam suatu laboratorium? Dengan cara melihat data historis terkait stok alat dan bahan, kemudian berdasarkan target produksi dan permintaan layanan. Mengapa spesifikasi yang jelas dalam pengadaan alat dan bahan itu penting? Dikarenakan spesifikasi yang jelas itu dapat memudahkan komunikasi
dan pesan tersampaikan kepada pihak lain dengan sangat baik. Tidak terjadi miskonsepsi di sini apabila spesifikasi disalurkan dengan jelas. Kemudian dapat mengurangi adanya biaya-biaya tambahan. Kemudian menjadi strategi pengelolaan risiko kualitas. Faktor apa saja yang dipertimbangkan dalam pemilihan pemasok? Harga, kualitas, ketepatan pengiriman, dan kemampuan dalam memenuhi spesifikasi yang jelas serta hubungan jangka panjang. Bagaimana audit atau pemeriksaan internal itu sangat penting dalam pengadaan alat dan bahan laboratorium atau inventarisasi. Alasannya dikarenakan untuk memastikan kebutuhan prosedural dan identifikasi terhadap masalah di laboratorium terkait pengadaan dan inventarisasi, dan merekomendasikan perbaikan sistem secara berkelanjutan. Metode apa yang digunakan untuk pengendalian stok terkait alat dan bahan di laboratorium? Pertama, bisa mengimplementasikan moving average, yaitu cocok untuk permintaan alat dan bahan yang stabil di laboratorium. Kemudian menggunakan exponential smoothing, yaitu respon terhadap alat bahan yang terbaru dan terkini, up to date gitulah istilahnya ya teman-teman. Kemudian ada seasonal index, menyesuaikan dengan pola musiman. Musim sekarang trennya menggunakan alat dan bahan, alatnya contoh glass dan no glass. Glassnya itu dengan bahan kaca yang benar-benar bagus. Itu tren sekarang, musiman sekarang. Itu bedanya. Kalau misalnya eksponensial nomor 2, eksponensial smoothing itu berdasarkan dengan tren saat ini. Sedangkan apabila seasonal index itu berdasarkan pola musiman. Musim sekarang alat dan bahannya itu apa? Musim di bulan depan atau musim di 6 bulan kemudian alat dan bahannya itu apa? Nah, kemudian ada EOQ. EOQ itu Economic Order Quantity, di mana pengadaan alat dan bahan di laboratorium itu kan harus efisien, mengeluarkan biaya yang efisien, tidak berlebihan biayanya, dan jumlahnya juga tidak kekurangan gitu. Contoh, apabila ingin memesan 1000 alat dan bahan gitu, udah gabung 1000. Nah, kalau misalnya langsung 1000 gitu, pesannya kan kebanyakan ya, langsung habis di pabriknya. Jadi lebih baik pesannya itu dalam skala sedikit-sedikit, tetapi tidak membuat biaya kita tuh bertambah, sehingga di EOQ Economic Order Quantity ini dapat mengefisiensi biaya dan jumlah yang didapati itu sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Kemudian ada yang dinamakan kelima, yaitu JIT, Just in Time. Kita memesan alat dan bahan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini. Contoh, saat ini tuh butuh banget nih Erlenmeyer. Tiba-tiba kemarin atau sebulan yang lalu kita sudah melakukan pemesanan pengadaan alat dan bahan untuk perencanaan pembelian. Nah, kita tidak akan kekurangan Erlenmeyer untuk praktikum dikarenakan alat Erlenmeyer ini datang tepat waktu dan tepat sesuai dengan kebutuhan kita saat ini, yaitu just in time, di waktu sekarang gitu. Itulah metode yang dilakukan untuk pengadaan stok agar tidak kehabisan, kekurangan, atau kelebihan alat dan bahan. Teman-teman semuanya, apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan suatu sistem teknologi yang berfungsi untuk pengembangan, pemasukan fungsi bisnis ataupun manajemen administrasi untuk memudahkan pengimplementasian manajemen terkait pengadaan dan perencanaan alat dan bahan. Nah, ada kaitannya nih dengan pertanyaan yang akan Uci sampaikan. Jadi, apa manfaat pengadaan dan penggunaan ERP, Enterprise Resource Planning, sistem dalam analisis kebutuhan pengadaan dan perencanaan alat dan bahan? Jadi, dengan pengimplementasian penggunaan ERP ini, kita dapat mempermudah analisis kebutuhan dan dapat dengan mudah mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan dalam laboratorium itu ada apa aja. Dan
antar lembaga, antar departemen saat manajemen administrasi itu dimudahkan juga. Kemudian dapat memanfaatkan pemantauan stok alat bahan secara real time, secara otomatis, pemesanan juga, dan efisiensi tinggi. Bagaimana prosedur pemeriksaan barang saat penerimaan alat dan bahan? Pemeriksaan terkait fisik, jumlah barang, alat yang datang, bahan, kemudian kualitas, bagus atau tidaknya, kemudian kualitas ini akan berkaitan dengan catatan. Apakah di dalam catatan tersebut kualitasnya itu baik atau cacat gitu. Nah, seperti itu jika pemeriksaannya terkait fisik. Kemudian ada pemeriksaan terkait administrasi, pencocokan pemesanannya, terkait harganya juga, faktor-faktor yang mempermudah pemesanan, dan bukti transaksi. Bagaimana cara mengelola barang, alat, dan bahan dalam laboratorium yang sudah kadaluarsa atau tidak layak pakai lagi, tidak terpakai gitu. Nah, solusinya adalah dengan menggunakan sistem rotasi FIFO agar stok lama digunakan lebih dahulu. Baru setelah stok lama itu stok yang baru dipakai, digunakan. Jadi tidak ada yang namanya alat dan bahan dalam laboratorium itu tidak terpakai atau terbuang sia-sia gitu. Jadi sistem FIFO merupakan first in first out. Yang udah lama itu dipakai terlebih dahulu, kemudian yang baru itu disimpan dulu. Setelah yang lama habis, baru deh yang baru bisa dipakai. Itulah mengapa efisiensi dengan sistem FIFO itu penting, agar tidak ada alat dan bahan dalam laboratorium itu tidak terpakai atau terbuang sia-sia. Pengadaan dan perencanaan alat dan bahan untuk inventarisasi yang efektif membutuhkan perencanaan berbasis data. Spesifikasinya yang jelas agar dapat mengirimkan pesan dengan mudah, komunikasi mudah, tidak terjadi miskonsepsi, dan pemilihan pemasok yang tepat. Karena pemilihan pemasok terkait pengadaan alat dan bahan ini dapat berdampak kepada kualitas, harga, kemudian hubungan jangka panjang. Teknologi ERP yaitu Enterprise Resource Planning dapat menentukan sistem digital yang digunakan dalam manajemen administrasi berfungsi dengan baik agar manajemen administrasi dalam laboratorium dapat berlangsung secara efektif. Kemudian ada audit yang berkelanjutan, pemeriksaan internal terkait kebutuhan prosedural, pengadaan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan mengidentifikasi masalah yang ada dalam laboratorium tersebut. Bab 5. Manajemen pemeliharaan dan perawatan. Jadwal kalibrasi dan pengecekan. Mengapa kalibrasi dalam laboratorium itu penting? Dikarenakan pengertian kalibrasi itu sendiri merupakan suatu proses pengecekan keakuratan suatu alat di laboratorium. Hasil akurasinya dapat menentukan mutu kualitas berdasarkan standar laboratorium internasional ISO IEC 17025. Maka dari itu, dengan adanya pengecekan atau kalibrasi ini penting dalam laboratorium untuk memastikan hasil yang akurat dan data yang disiapkan sesuai dengan ketelitian peraturan standar regulasi yang ada. Apa dampak ketidakakuratan dari kalibrasi di laboratorium? Jika kalibrasi atau ketidakakuratan terjadi, kesalahan data, kemudian data yang ada itu akan menyebabkan ketidaktelitian yang terus berlanjut. Nah, adanya resiko keselamatan dan rusaknya integritas pendidikan. Bagaimana cara penyusunan jadwal kalibrasi di laboratorium? Berdasarkan jenis alat, frekuensi penggunaan, umur alat bahan di laboratorium, dan rekomendasi pabrik atau akreditasi di laboratorium. Faktor apa saja yang memengaruhi kalibrasi pada laboratorium? Suhu terkait kelembaban dan getaran yang dihasilkan itu harus stabil agar hasil kalibrasi itu akurat dan teliti. Pengelolaan pemusnahan alat dan bahan di laboratorium.
Bagaimana pemusnahan bahan berbahaya dapat dilakukan di laboratorium? Dengan cara mengimplementasikan sesuai standar yang berlaku dengan Peraturan Perundangan Nomor 27 Tahun 2012. Dengan cara memisahkan limbah berdasarkan kategori bahayanya dan menggunakan metode yang aman sesuai dengan prosedural ya. Apa metode yang ramah lingkungan dalam pemusnahan alat bahan di laboratorium? Dengan insinerator, pemurnian gas buangan gitu, kemudian daur ulang terkait logam atau plastik dan menggunakan prinsip kimia hijau. Mengapa laboratorium itu perlu kebijakan terkait pemusnahan alat dan bahan? Dikarenakan untuk kejelasan standar operasional prosedur yang jelas dan melibatkan semua pihak, serta dokumentasi juga harus lengkap untuk audit atau pemeriksaan terkait akreditasi. Apa peran laboratorium dalam keberlanjutan lingkungan? Mendukung daur ulang, efisiensi sumber daya, memperpanjang umur alat, dan teknologi ramah lingkungan. Mengapa evaluasi dan audit pemusnahan itu penting? Dikarenakan untuk memastikan kepatuhan regulasi, kemudian mengidentifikasi terkait pelanggaran dan merekomendasikan suatu perbaikan di laboratorium terkait alat bahan yang dimusnahkan. Bagaimana dokumentasi pemusnahan itu mendukung akreditasi? Nah, dengan pencatatan yang lengkap agar transparan dan terbuka, serta siap untuk diperiksa kapan saja, kapanpun oleh auditor. Apa dampak pemusnahan alat dan bahan yang tidak sesuai dengan regulasi? Kira-kira apa ya? Jadi, dapat menimbulkan pencemaran, risiko kesehatan, keselamatan, dan pelanggaran terhadap regulasi atau hukum yang telah ditetapkan. Bagaimana teknologi dapat mendukung pemusnahan alat dan bahan di laboratorium? Dengan sistem ramah lingkungan, pemurnian emisi gas rumah kaca, dan proses daur ulang secara otomatis. Kesimpulan bab 5 terkait pemeliharaan dan perawatan laboratorium mencakup 3 hal utama. Yang pertama ada kalibrasi untuk menjamin akurasi hasil dan kredibilitas laboratorium. Yang kedua, pemeliharaan dan perbaikan untuk menjaga keandalan alat serta efisiensi operasional. Dan pemusnahan alat dan bahan untuk keselamatan, kepatuhan terhadap regulasi untuk meningkatkan akreditasi dan keberlanjutan lingkungan. Apabila ketiga hal utama ini dalam manajemen pemeliharaan dan juga perawatan dilakukan secara struktur dan sistematis, pastinya akan menimbulkan hal yang positif dan baik terhadap lingkungan, laboratorium, dan lembaga. Contohnya mendapatkan akreditasi unggul terkait laboratorium yang mematuhi regulasi, mematuhi standar kalibrasi, dan mematuhi bagaimana cara pemusnahan alat dan bahan di laboratorium secara baik. Bab 6. Administrasi aktivitas laboratorium. Pengelolaan jadwal praktikum dan ruangan. Mengapa pengelolaan jadwal praktikum dan ruang itu penting? Dikarenakan untuk memudahkan koordinasi pengajar atau dosen, asisten praktikum kepada peserta didik baik itu mahasiswa ataupun siswa. Mencegah terjadinya konflik apabila jadwal dan penggunaan ruang itu bentrok, dan memastikan alat bahan tersedia tepat waktu. Bagaimana sistem manajemen jadwal mendukung efisiensi laboratorium pembelajaran biologi? Dengan teknologi atau sistem cold arsipan penyimpanan dan Enterprise Resource Planning atau ERP yang memudahkan pemantauan terkait fleksibilitas perubahan dan optimalisasi ruang terbatas. Apa teknik penyusunan jadwal praktikum berbasis prioritas? Dengan mengelompokkan praktikum sesuai dengan kebutuhan, alat, ruang, dan memprioritaskan praktikum yang besar dan menggunakan alat sensitif terlebih dahulu. Bagaimana pengelolaan waktu dan ruang dapat dilakukan dalam laboratorium pembelajaran biologi?
dengan menyesuaikan durasi praktikum dengan tingkat kesulitan serta jumlah peserta didik atau mahasiswa atau praktikan dan kapasitas ruang demi keselamatan. Bagaimana teknologi membantu penyusunan jadwal? Dengan pencatatan aktivitas rutin, pemantauan secara real time, integrasi sistem atau software menggunakan teknologi terkait notifikasi otomatis, dan analisis data jangka panjang. Bagaimana pengelolaan alat dan bahan dalam jadwal praktikum di laboratorium pembelajaran biologi? Melalui sistem peminjaman terintegrasi, pemeliharaan secara rutin, dan pemantauan real-time dan dokumentasi yang lengkap. Apa fungsi pemantauan ruang dan alat di laboratorium pembelajaran biologi? Memberikan catatan yang rinci, jelas terkait penggunaan, memudahkan pengambilan keputusan dengan cepat dan tepat, serta evaluasi secara berkala untuk efisiensi dan keamanan di laboratorium. Apa peran pengelola laboratorium dalam penyusunan jadwal? Nah, apa peran pengelola laboratorium dalam penyusunan jadwal? Peran pengelola laboratorium dalam penyusunan jadwal? Menyusun jadwal secara real time, realita sesuai dengan realitasnya bagaimana di laboratorium, agar penyusunan jadwal tidak bentrok dan dapat menimbulkan konflik. Kemudian berkoordinasi dengan dosen, asisten praktikum, menjaga alat dan bahan sesuai dengan SOP, standar operational procedure, dan mengevaluasi penggunaan ruang. Setelah menggunakan ruang laboratorium, seharusnya kebersihan, keselamatan, dan keamanan di ruangan tersebut seperti apa, dan mematuhi regulasi keselamatan serta limbah B3, limbah berbahaya. Peminjaman dan pengembalian alat. Bagaimana prosedur peminjaman alat laboratorium? Dilakukan dengan pengajuan, pencatatan, penggunaan secara aman, dan pemeriksaan kembali saat proses pengembalian. Mengapa sistem pengembalian alat itu penting? Dikarenakan untuk menjaga kualitas, mencegah kerusakan, serta memperpanjang umur alat, dan memastikan alat siap digunakan kembali saat praktikum. Apa saja langkah-langkah dalam pengembalian alat? Pemeriksaan kembali, kemudian pembersihan, penyimpanan sesuai dengan tempatnya masing-masing, serta pencatatan detail pengembalian. Bagaimana pemeliharaan status alat dilakukan? Dengan pemeriksaan rutin, dokumentasi, riwayat penggunaan, dan kalibrasi ulang bila diperlukan. Apa manfaat sistem peminjaman secara terstruktur? Bisa menyebabkan efisiensi, kemudian transparansi, keterbukaan komunikasi, keselamatan, dan kelancaran saat praktikum. Pinjaman dilakukan meminjam dari jauh sebelum hari-hari praktikum, kemudian mempertimbangkan kapasitas ruang dan kebutuhan eksperimen atau penelitian. Mengapa pencatatan peminjaman itu penting? Dikarenakan untuk audit, akreditasi, dan keterlacakan penggunaan alat. Apa resiko jika prosedur peminjaman tidak teratur? Alat akan mudah rusak, tidak tersedia alat tersebut tepat waktu saat membutuhkan atau saat praktikum, dan praktikum akan terganggu. Logbook penggunaan bahan dan peralatan. Apa fungsi logbook dalam laboratorium?
Jadi, fungsi logbook dalam laboratorium ialah sebagai catatan terstruktur untuk keterlacakan, untuk pemeriksaan, dan keselamatan serta tanggung jawab atau akuntabilitas. Informasi apa saja yang harus ada dalam logbook? Tanggal, jenis bahan alat, jumlah penggunaan, nama pengguna, tujuan penggunaan, kondisi alat setelah pengembalian dan sebelum pengembalian, tanda tangan, dan supervisor. Mengapa logbook mendukung keselamatan kerja di laboratorium? Dikarenakan mencatat detail penggunaan dan masalah keamanan sehingga risiko dapat diminimalkan. Bagaimana logbook dapat mendukung audit? Dengan cara memberikan data yang lengkap untuk pemeriksaan atau audit secara internal maupun audit pemeriksaan secara eksternal sesuai dengan ISO IEC 17025. Apa manfaat logbook dari efisiensi laboratorium? Meminimalkan kesalahan, memastikan alat bahan itu tersedia saat praktikum, dan mendukung perencanaan jangka panjang. Bagaimana logbook dapat mendukung akuntabilitas dalam laboratorium? Dengan cara tanda tangan pengguna dan supervisor sebagai bukti tanggung jawab. Apa kaitan logbook dengan pemeliharaan alat di laboratorium? Nah, kaitannya adalah pencatatan riwayat penggunaan dan kondisi alat untuk mendukung perawatan atau pemeliharaan dengan kalibrasi. Bagaimana logbook mendukung regulasi internasional? Dengan cara format yang terstruktur sesuai dengan standar ISO atau IEC 17025 sehingga laboratorium memenuhi persyaratan akreditasi. Kesimpulan bab 6. Administrasi aktivitas laboratorium mencakup terkait pengelolaan jadwal praktikum, peminjaman atau pengembalian alat, dan logbook penggunaan bahan serta peralatan. Nah, semua sistem itu harus terstruktur, terdokumentasi, dan berbasis teknologi dan juga fisik. Nah, sesuai dengan regulasi agar praktikum berjalan secara efisien, aman, serta mendukung akreditasi laboratorium. Dengan manajemen administrasi terkait aktivitas laboratorium yang baik, maka akan menimbulkan hasil yang efektif, efisien, produktif, dan dapat meningkatkan akreditasi. Bab 7. Dokumentasi dan laporan. Pengelolaan surat menyurat. Apa pengertian pengelolaan surat menyurat dalam konteks pembelajaran biologi di laboratorium? Jadi, surat menyurat merupakan sistem komunikasi yang tertulis, memudahkan pengelolaan administrasi, pengelolaan operasional, hubungan profesional antara laboran, peserta didik atau praktikan, dan dengan guru atau dosen. Kemudian, menjadi akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan sikap bertanggung jawab ketika ada surat menyurat di dalam laboratorium. Apa fungsi utama diadakannya surat menyurat di dalam laboratorium konteks pembelajaran biologi? Yang pertama, untuk memudahkan komunikasi. Yang kedua, untuk mengelola terkait dokumentasi, bukti tertulis, dan mendukung adanya akuntabilitas, mendukung pengelolaan administrasi, menjadi komunikasi formal antara mahasiswa dengan dosen atau peserta didik dengan guru, kemudian komunikasi dengan pihak luar atau pemasok, dan komunikasi dengan lembaga-lembaga yang akan memberikan akreditasi kepada laboratorium. Surat apa saja yang ada di laboratorium pembelajaran biologi? Yang pertama, surat permintaan bahan dan peralatan. Yang kedua, laporan penelitian. Yang ketiga, surat teguran, surat permintaan dana, surat undangan, surat tugas atau SPK, surat konfirmasi atau verifikasi, kemudian ada surat pengesahan hasil penelitian, surat tindak lanjut, surat permohonan, surat terkait barang, kemudian surat notifikasi, surat pembatalan, pengesahan keputusan, dan pemberitahuan kegiatan. Sistem pengarsipan data. Apa itu pengertian dari pengarsipan data di laboratorium? Jadi, pengarsipan merupakan sistem fisik informasi agar mudah untuk dibagikan, untuk mencari informasi itu kembali, disimpan, itulah istilahnya teman-teman. Pengarsipan itu artinya penyimpanan informasi data agar mudah untuk dilacak, untuk dibagikan kembali informasi tersebut.
Apa saja kelebihan dari pengelolaan terkait pengarsipan data secara elektronik dibandingkan secara fisik? Apabila elektronik ini mudah untuk dibagikan, mudah untuk diinformasikan kembali, kemudian juga mudah untuk efisiensi penyimpanannya, tidak boros tempat. Sedangkan kalau misalnya fisik itu kayak mudah hilang, mudah rusak, sulit untuk dibagikan karena cuma satu fisiknya gitu. Mengapa pengarsipan elektronik kan sudah dilakukan, tetapi kenapa masih ada pengarsipan secara fisik? Kenapa nggak elektronik aja? Nah, alasannya dikarenakan apabila dokumen terkait surat menyurat tersebut itu legal atau yang membutuhkan tanda tangan asli, itu tetap harus disimpan dalam bentuk fisik agar apabila akan terjadi kehilangan dalam sistem pengarsipan elektronik, itu tetap dapat dilihat secara langsung secara fisiknya dokumen atau surat menyurat yang legal tersebut yang membutuhkan tanda tangan, sehingga mudah untuk dicari ketika terjadi kendala di sistem pengarsipan elektronik. Apa tantangan dalam pengarsipan dokumen surat menyurat secara fisik? Yang pertama, pemborosan tempat, kemudian sulit banget dicari karena bentuk fisik tuh kayak udah dicari ditata rapi terstruktur, tapi setelah kita mencari tuh kadang tidak ketemu dengan dokumen atau surat menyurat tersebut. Kemudian ketika membutuhkan tempat atau ruang yang lebih besar, biaya penyimpanan juga lebih tinggi karena ada pembersihan kan secara rutin apabila dokumen fisik, agar tidak tiba-tiba usang, rusak dokumen tersebut. Maka biayanya juga lebih tinggi, ruangan lebih besar, pemborosan tempat, kemudian sulit untuk dicari, dan dokumen itu sulit untuk dibagikan gitu. Karena apabila dokumen fisik kan hanya satu-satu gitu, agak sulit untuk dibagikan. Gimana solusi pengarsipan data surat menyurat laboratorium pembelajaran biologi? Dengan cara mengintegrasikan sistem fisik dan juga elektronik. Mengapa sistem fisik juga diintegrasikan di sini? Karena dokumen asli dan dokumen legal itu memerlukan fisik, bentuk dokumen fisiknya, maka itu akan tetap aman dan resmi dilakukan mengikuti SOP juga agar manajemen administrasi dalam laboratorium itu terstruktur, sistematis, dan tidak mengalami suatu kesalahan. Kemudian apabila sistem elektronik diimplementasikan, itu akan memudahkan kita dalam mengakses berbagai dokumen surat menyurat serta mendukung operasional dengan biaya yang efisien dan tidak pemborosan ruangan. Mengapa surat menyurat dalam laboratorium memerlukan SOP dan mengapa SOP dalam laboratorium itu penting? Dikarenakan SOP merupakan standar operasional prosedur. Jadi prosedur-prosedur hal yang akan kita laksanakan harus sesuai dengan standar operasional SOP. Tujuannya adalah agar memudahkan komunikasi. Komunikasi yang jelas itu dapat menyebabkan komunikasi yang efektif. Kemudian meningkatkan efisiensi administrasi, meminimalkan miskonsepsi, mendukung kepatuhan terkait regulasi, serta mempercepat pengambilan keputusan apabila kita mengikuti SOP, Standard Operational Procedure. Maka dari itu, dengan adanya SOP, penting untuk dapat menciptakan pengambilan keputusan dengan cepat, komunikasi yang disampaikan efektif, tersampaikan dengan baik dan tidak terjadi miskonsepsi. Kemudian, SOP juga berperan dalam meningkatkan efisiensi administrasi. Administrasi jadi mudah dilaksanakan dan terarah serta teratur dan terstruktur secara sistematis apabila mengikuti standar operational procedure SOP. Apa peran SOP dalam pengelolaan surat menyurat baik itu surat yang masuk maupun surat yang keluar? Yang pertama, memastikan alur surat menyurat itu dapat terlaksana dan berjalan secara terstruktur sistematis. Kemudian, memastikan terkait surat menyurat itu dapat diarsipkan dengan rapi dan tertata. Serta memastikan bahwa tindak lanjut yang diambil setelah surat masuk atau surat keluar itu diberikan kepada pihak yang wajib menerimanya. Itu seperti apa tindak lanjut selanjutnya gitu.